Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso atau yang lebih dikenal dengan Polisi Hugeng lahir pada tanggal 14 Oktober 1921, merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima. Jenderal Hugeng merupakan teladan dalam bertindak dan berperilaku sebagai seorang perwira polisi dan pejabat negara. Seorang pejabat yang berintegritas tinggi. Saking jujurnya, Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi yang jujur. Pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Dan yang ketiga, polisi Hugeng. Dalam perjalanan karirnya, Jenderal Polisi Hugeng dikenal sebagai polisi yang memiliki orientasi pelayanan yang tinggi. Jenderal Polisi Hugeng terkenal sebagai polisi yang sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Kisah yang tidak akan lekang atas pelayanan nyata Jenderal Hugeng adalah ketika ia kerap turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas saat terjadi kemacetan. Kejujuran dan anti korupsi merupakan 2 kata yang tidak lepas dari nama Polisi Hugeng. Ya, Polisi Hugeng dikenal sebagai polisi yang sangat menjunjung tinggi kejujuran dan juga anti korupsi. Mulai dari pengusaha kaya ternama yang sering terjerat kasus bandar judi, bahkan penyelundupan mobil mewah ditolak mentah-mentah suapnya Polisi Hugeng. Ketika menghadapi kasus-kasus ini, para pelaku tidak main-main dalam memberikan berbagai hadiah bahkan dengan nilai yang fantastis. Polisi Hugeng bahkan lengser dari jabatannya sebagai Kapolri karena kegigihannya dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Bagi Polisi Hugeng, suap adalah penghinaan. Berbagai jabatan telah diamanahkan kepada Hugeng, mulai dari Kapolsek Jomblang, Kareskrim Sumatera Utara, Kepala Jabatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, serta Kepala Polisi Republik Indonesia. Dan berbagai penghargaan besar pun telah ia terima. Hal ini menunjukkan nilai kompeten yang dimiliki Jenderal Hugeng. Dimanapun dia ditugaskan, ia bisa bekerja dengan kompeten. Dalam kesehariannya, Jenderal Hugeng selalu memegang teguh nilai harmonis. Beliau tidak pernah melihat latar belakang seseorang, seperti saat membuat kesepakatan kepada para pengemudi beca yang melakukan pelanggaran. Beliau pernah mendapat perintah tugas ke Sumatera Utara pada tahun 1955 untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, di sana sudah ada yang menyambut beliau dengan mobil, rumah, dan beserta isinya. Namun, apa yang dilakukan oleh Jenderal Hugeng? Beliau menolak semua itu dengan halus. Hal tersebut menandakan bahwa beliau telah menjaga nama baik Polri dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasannya. Beliau pun sudah bertindak secara proaktif dengan melakukan rekonstruksi pada beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Tak hanya dipenuhi dengan segudang prestasi dan integritas tinggi, Pak Hugeng juga dikenal sebagai polisi yang adaptif. Pada tahun 1970-an, banyak kasus kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor, sehingga pada tanggal 2 Agustus 1971, Jenderal Hugeng mengeluarkan maklumat agar pengendara sepeda motor mengenakan topi helm. Jenderal Hugeng telah berhasil membawa Polri ke lingkup internasional, yang ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Center Bureau atau NCB Interpol di Jakarta. Jenderal Hugeng merupakan salah satu tokoh yang telah mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap kisahnya. Sikap-sikap tersebut dapat dijadikan teladan kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya ASN, yang mengemban tugas kenegaraan agar dapat dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Jenderal Hugeng, kita dapat mempelajari kegigihannya, integritasnya, kesederhanaannya,
kejujurannya, dan anti korupsinya.